Hai guys, balik lagi di channel YouTube Gadget Squad. Ya, kalau kalian udah nonton reviewnya Redmi Note 13 Pro 5G yang saya udah bahas di video sebelumnya, kali ini saya mau tes performa gamingnya dari HP ini. Dibanderol dengan harga 4 jutaan, menurut saya Redmi Note 13 Pro 5G ini bawa spesifikasi dan fitur yang menarik di kelasnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Let's go! Sebelum kita mulai, saya mau bahas sedikit dulu spesifikasi HP yang bakal kita uji kali ini buat gaming test guys. Layarnya sendiri Redmi Note 13 Pro 5G ini menggunakan panel layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1.5K, refresh rate-nya 120Hz dan tingkat kecerahan maksimum di 1800 nits. Selain itu, rasio layar ke bodi mencapai 89,8% yang ngebuat bezel layar cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya. Yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik ya. Nah, ngomongin soal performanya, Redmi Note 13 Pro 5G ini datang dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang tentunya bakal ngebuat performanya lebih efisien dan nggak boros daya. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kenceng banget ya buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video ataupun gaming. Oh ya, varian unit yang saya uji kali ini, varian RAM-nya 8GB dengan storage-nya 256GB. Selain itu, Redmi Note 13 Pro 5G ini juga hadir dengan fitur memory extension yang bisa menambah RAM virtual sebesar 8GB dan bisa diekspansi sampai dengan 16GB. Apalagi Redmi Note 13 Pro 5G ini juga udah dibekali dengan dual speakers yang terletak di bagian bawah dan atas layar dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman game jadi lebih seru. Dan buat daya tahan hidupnya sendiri, Redmi Note 13 Pro 5G ini punya kapasitas baterai yang sedikit lebih besar dari generasi sebelumnya di 5100 mAh yang udah didukung dengan pengisian daya cepat 67 watt turbo charging. Oke, di sini ada 4 game yang saya bakal coba tes dengan HP ini. Ada Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Di sini juga saya mau kasih info kalau status baterainya ini masih penuh ya, 100%. Nanti kita sama-sama lihat presentase baterainya buat mainin game masing-masing dengan waktu 30 menit akan habis berapa persen. Oke, di game yang pertama, Genshin Impact. HP ini sebenarnya rekomendasi settingan grafis defaultnya itu ada di low ya. Tapi di sini saya coba mainin naik satu level aja di settingan medium. Dan langsung aja kita mulai. Bisa kalian lihat ya, di beberapa part grafik ramai juga HP ini masih playable dan punya FPS di rata-rata 29 sampai dengan 30 FPS. Oke, setelah 30 menit bermain, untuk kondisi baterainya ini sisa 94% dari kondisi baterai awalnya full. Artinya hanya berkurang 6% aja. Dan buat suhunya sendiri di bagian belakang masih tergolong aman ya di 38,1%. Nggak kerasa panas, hanya hangat aja. Dan yang pasti nggak mengganggu kenyamanan tangan. Lanjut di game yang kedua, di sini saya coba mainin game dengan genre FPS yaitu game Call of Duty Mobile. Buat settingan grafisnya sendiri, HP ini bisa main settingan grafis sampai dengan high dengan frame rate-nya max. Stopwatch timernya kita mulai, langsung aja kita gas.
Nah, di game yang kedua ini beda banget ya sama game yang pertama. HP ini bisa ngedapetin FPS yang cukup baik di 60 FPS. Walaupun ya tadi di beberapa part grafik ramai juga bisa turun sampai dengan 57 FPS. Tapi overall game ini bisa dimainin dengan smooth dan playable. Dan setelah 30 menit bermain, untuk kondisi baterainya sendiri ini nyisa di 85%. Dari kondisi baterai sebelumnya di 94%. Artinya berkurang 9% lebih besar dari penggunaan game yang pertama. Dan buat suhunya sendiri, di bagian belakang masih aman, bahkan turun sedikit di 37,2%. Lanjut di game yang ketiga ini, Redmi Note 13 Pro 5G bisa mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme dan mentok di settingan HDR Ultra yang bakal saya pilih juga buat settingan grafik game testnya. Kondisi baterai sisa di 85% dan langsung aja kita mulai. Dibandingkan sama game sebelumnya, FPS di game ini cukup turun ya di 40 FPS. Ya walaupun tadi sempat turun juga pas grafik ramai di 38 FPS. Tapi selama 30 menit saya main game ini, nggak nemuin kendala apapun dan game juga bisa berjalan dengan mulus. Selain itu, kondisi baterainya berkurang 8%, nyisa di 77% aja dari kondisi baterai awal tadi di 85%. Suhunya sendiri terbilang masih stabil dari game sebelumnya yang sama di 37,2%. Oke, lanjut di game yang terakhir, saya bakal coba mainin game Mobile Legends. Buat settingan grafiknya sendiri, seperti yang kalian lihat, HP ini bisa mainin mentok di Super Ultra. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Di game yang terakhir ini, menurut saya Redmi Note 13 Pro 5G ini bisa nunjukin performanya dengan baik. FPS-nya sendiri bisa dapat sekitar 87-90 FPS. Overall saya nyaman banget di 30 menit main game ini tanpa kendala apapun. Buat suhunya juga cuma naik sedikit aja dari game sebelumnya jadi 37,6% yang terbilang stabil dan aman. So guys, dibanderol dengan harga 4 jutaan, menurut saya Redmi Note 13 Pro 5G ini punya performa yang bisa diandalin buat main game-game kekinian tanpa kendala. Dan kalau sekali lagi kita lihat, HP ini juga punya peningkatan yang cukup besar ya dari generasi sebelumnya. Mulai dari peningkatan chipset, layar yang lebih baik dengan bezel yang lebih ramping, dan baterai yang sedikit lebih besar. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini guys? Silahkan langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!